Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah, taufik karunia-Nya kepada kita sekalian. Kami dari tim pengabdian PPUM UPT akan memberikan sedikit ilmu terkait dengan diversifikasi atau pengolahan penganekaragaman pengolahan rempah. Yang hari ini akan kita coba adalah membuat sirup jahe yang ditambahkan dengan berbagai rempah yang lain, ya. Sirup jahe saya kira sudah tidak asing lagi, tetapi ini cara yang praktis yang insya Allah bisa diikuti oleh masyarakat, ya. Khususnya adalah teman-teman tim pengabdian atau mitra pengabdian program ini. Baik teman-teman semuanya, apa saja yang perlu kita siapkan untuk membuat sirup jahe ini? Bahannya adalah jahe, ya. Jahe, kalau bisa dipilih jahe emprit. Jadi ada dua tipe jahe, ada jahe gajah dan jahe emprit. Jahe emprit itu memiliki kepedasan yang lebih tinggi dibanding dengan jahe gajah. Ukurannya akan lebih kecil dibanding dengan jahe gajah. Kemudian bahan yang lain adalah serai, ya, serai kayu manis, kemudian ada daun pandan dan juga daun jeruk, ya, daun pandan dan juga daun jeruk. Kemudian alat-alat yang kita gunakan juga sangat sederhana, parut, ya, parut manual, atau bisa menggunakan parut listrik, atau juga bisa menggunakan food processor semacam ini. Nah, ini ya alat-alat. Kemudian panci untuk merebus, membuat sirupnya. Kemudian saringan, ya, baskom, dan juga botol tentunya nanti untuk kemasan. Baik, bagaimana cara membuatnya teman-teman semuanya? Jahe yang sudah dikupas dibersihkan, ya, betul-betul bersih, karena nanti ini tingkat kebersihan itu akan mempengaruhi keawetan dari sirup. Setelah itu dilanjutkan dengan pemarutan atau bisa dilakukan dengan penghancuran menggunakan food processor. Ini hasilnya semacam ini. Selanjutnya hasil parutan akan diperas, ya, diperas bisa di awal tanpa penambahan air. Tanpa penambahan air, hasilnya akan seperti ini, kental. Coba dibandingkan perbedaannya, warna kekentalan ini akan sangat berbeda. Nah, ini dari jahe hasil parutan pertama, kemudian diperas. Nah, perbandingannya berapa nanti air yang digunakan? Tadi bahan yang digunakan, kita gunakan 1 kilo jahe, kemudian ditambahkan air 1 liter. Ya, 1 liter pada tahap pertama. Nah, sebelum ditambahkan air, diperoleh air jahe yang murni sekitar 300 ml. Ya, 300 ml. Nah, kemudian pada perasan yang pertama digunakan air 1000 ml. Menggunakan gelas ukur, ya, 1000 ml, diperoleh ekstrak yang kedua seperti ini. Nah, diperas sampai kapan? Sampai airnya jernih. Ya, kita akan mengekstrak seluruh ekstrak jahe dengan cara pemerasan. Kemudian hasil terakhir ini sudah sangat jernih, ya, sudah sangat jernih, maka kita sudahi. Perasan yang kedua bisa ditambahkan air hanya 500 ml saja. Setelah itu ekstrak ditambahkan semuanya, baik yang kental maupun yang lebih encer. Ditambahkan dengan bahan-bahan lain tadi, serai, kayu manis, kemudian daun pandan dan jeruk, ya, dicampurkan menjadi satu, ditambahkan dengan gula pasir. Berapa perbandingannya? Adalah 1:1. Satu ekstrak, satu volume ekstrak 1 liter, ditambahkan gula sebanyak 1 kilogram. Kemudian kita lanjutkan dengan pemanasan, dimasak hingga nanti diperoleh tekstur yang kental dan siap untuk dikemas. Nah, sebelumnya yang perlu diperhatikan adalah botol kemasan perlu dilakukan pencucian dan dilakukan sterilisasi. Bagaimana cara sterilisasi? Bisa dibungkus
atau direbus selama 30 menit ya, dalam kondisi mendidih. Kalau dikukus ya berarti air sudah mendidih, dimasukkan botol kemudian ditutup. Nanti sudah siap, botol sudah steril, kemudian sirup sudah jadi. Nah, tadi sirup diakhiri kapan? Ketika sudah mengental, kemudian disaring ya, karena ada bahan-bahan tadi, disaring dan siap dimasukkan ke dalam botol. Baik, mari kita lakukan pemasakan. Tadi pemasakan atau dilakukan dengan perebusan ya sampai mendidih. Ini Mbak Yudi terus melakukan pengadukan pada sirup ini. Nanti akan terlihat membuih ya, karena gula ketika dipanaskan dia akan membusa. Kalau busanya volumenya terlalu besar, maka apinya bisa dikecilkan. Nah, ini semuanya harus dilakukan dengan cara yang higien ya. Kebersihan alat, kebersihan bahan tadi harus benar-benar diperhatikan, karena yang kita gunakan adalah bahan hayati semua, bahan baku alami, maka rentan terhadap kerusakan mikrobiologis atau jamur yang akan tumbuh. Untuk memperpanjang masa simpan, sirup ini bisa juga digunakan pengawet ya, sebangsa natrium benzoat, tetapi harus hati-hati, tidak boleh melebihi dari dosis ya. Baik, ini pengolahan akan dilanjutkan hingga teksturnya mengental. Untuk mempercepat pengolahan bisa digunakan perbandingan gula yang dilebihkan. Jadi kalau tadi ini kita gunakan 1:1, bisa gulanya ditambahkan setengahnya. Jadi 1 bagian ekstrak, 1 bagian gula. Baik ya.